Shalom. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Berapa banyak siap mendengar firman Tuhan hari ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa kembali melayani saudara. Gimana kabarnya semua? Dari wajah saudara kelihatan orang-orang yang diberkati sepanjang minggu ini. Hari ini kita mau kembali belajar tentang hubungan yang dibangkitkan. Kita ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Hubungan yang dibangkitkan. Dari awal bulan kita udah bahas tentang hubungan, tentang keluarga. Dan doa kita adalah di GSJS semua keluarga menjadi keluarga yang kuat. Yang mau katakan amin. Nah kita udah belajar di minggu pertama, saya udah sampaikan dasarnya bagaimana membangun keluarga yang kuat. Minggu lalu Pastor Juan Mogi sepanjang hari juga sudah membagikan resep keluarga yang bahagia. Nah hari ini saya mau membahas tentang masalah di dalam keluarga. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu siapa di sini keluarganya punya masalah? Oh nggak ada ya, puji Tuhan luar biasa. Sekali lagi mungkin butuh pemanasan. Siapa di sini yang keluarganya punya masalah angkat tangan? Wih semuanya nggak taunya. Termasuk saya juga angkat tangan. Karena keluarga pendeta juga punya masalah. Tapi kenapa Tuhan udah ciptain kita, berkati kita? Keluarga kenapa selalu ada masalah? Jawabannya sederhana. Karena satu hal namanya dosa. Karena dosa masuk dalam hidup manusia, perpecahan mulai terjadi. Masalah mulai terjadi dan keluarga jadi rusak. Kita lihat suami istri pertama di dalam Alkitab. Siapa namanya suami istri itu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya masalah? Ada yang bilang gak punya masalah karena gak punya mertua. Oke, itu beda cerita. Tapi mereka juga punya masalah. Masalahnya adalah Kain dan Habil. Ada satu yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada dosa. Dan saudara, selama dosa masih ada di keluarga kita, maka masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tapi betapa bersyukurnya kita jadi orang Kristen. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa. Boleh katakan amin? Sehingga Tuhan Yesus kasih jalan keluar. Jadi kalau dunia berkata bahwa keluarga gak akan pernah bisa bahagia. Firman Tuhan berkata di dalam Yesus keluarga pasti bisa kuat dan bahagia. Boleh gak tepuk tangan dulu yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah sebab itu hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar solusi dan jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan supaya keluarga kita bisa bahagia. Siapa di sini gak ingin keluarganya bahagia? Siapa di sini gak ingin keluarganya kuat? Karena itu hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana keluarga kita bisa menjadi kuat. Hari ini saya akan ambil dari sisi yang berbeda. Di minggu yang pertama kalau saudara ingat dengar khotbah saya khotbah tentang keluarga yang kuat dari satu tokoh. Namanya siapa? Ada yang ingat? Oh ini jemaat baru semua. Oke. Ada yang ingat saya khotbah tentang siapa? Yang kasih menom onta, Ribka dan Ishak. Kita belajar dari mereka suami istri yang teladan menurut saya. Nah hari ini izinkan saya bicara masalah di dalam keluarga dari tokoh yang sama. 2 minggu yang lalu kita kagumi suami istri ini. Hari ini kita mau lihat keluarga yang jadi teladan pun kalau gak sesuai firman bisa rusak. Tapi sekali lagi saya ingatkan dalam Tuhan ada jawaban. Dalam Tuhan gak ada kata terlambat. Keluarga kita bisa kuat dan dipulihkan Tuhan. Dia percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan jangan nanggung buat Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari Ishak dan Ribka dan kesalahan mereka. Karena keluarga mereka rusak bukan karena Tuhan tidak baik, Tuhan sangat baik. Tapi keluarga mereka rusak karena salahnya sendiri. Dan hari ini kita mau koreksi itu. Seandainya nanti kita baca dalam ceritanya Ishak dan Ribka, kita lihat keluarga kita sendiri, kita mau berubah. Yang mau berubah katakan amin. Nah kita buka yang pertama. Saya hari ini akan tutup khotbahnya. Kita hari ini belajar 3 prinsip supaya kita bisa punya keluarga yang kuat. Sebelum kita lanjut, saya mau pastiin dulu berapa banyak mau punya keluarga yang kuat dan bahagia. Lambaikan tangan dulu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. 3 prinsip kita tutup dengan ini. Prinsip yang pertama, Kejadian 25 ayat 21 sampai 28.
Saya akan baca ayat 21 sampai 27, nanti ayat 28 saudara bantu saya baca. Dikatakan seperti ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, ngapain aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang apa Bapak Ibu Saudara baca sama-sama, memang apa saudara? Anak kembar yang ada di dalam kandungan. Keluarlah yang pertama, wow, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Dan mungkin gedenya berewokannya tebal saudara. Sebab itu ia dinamai Michael, benar bukan? Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah, rumahan. Ayat 28 baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ishak sayang kepada Esau, sebab apa saudara? Ia suka makan daging buruan. Tetapi baca sama-sama, Ribka kasih kepada Yakub. Stop di situ. Hari ini kita mau belajar kesalahan yang mereka buat. Masalah yang terjadi di dalam rumah tangga yang jadi teladan itu. Dan saya rasa masalah yang mereka hadapi dimulai karena ayat 28. Mereka baru dapat jawaban doa. Mereka mandul, dapat anak bukan cuma 1, tapi dapat anak kembar. Nah, tapi justru jawaban doa jadi malapetaka. Kita kadang-kadang harus hati-hati ya. Karena kalau kita nggak hati-hati, jawaban doa bisa datengin malapetaka besar di dalam keluarga kita. Apa yang terjadi? Ayat 28. Ini masalahnya akarnya ada di sini. Baca ayat 28 sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ishak sayang kepada Esau sebab apa? Ia suka makan daging buruan, tetapi baca sama-sama, Ribka kasih kepada Yakub. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah namanya memilih anak favorit. Pilih kasih atau saya sebut sebagai favoritisme. Lebih sayang satu anak daripada yang lain. Ishak lebih sayang sama siapa? Esau, sedangkan Ribka lebih sayang sama Yakub. Ada gak sih keluarga yang kayak gitu? Hari-hari ini? Atau cuma di perjanjian lama? Saya mau tanya, dalam hitungan ketiga jawab bareng-bareng. Siapa di sini yang punya anak lebih dari 1? Angkat tangan. Jangan ngaku jomblo, jangan ngaku jomblo. Oke. Yang punya anak lebih dari 1, angkat tangan. Oke. Sekarang yang sudah angkat tangan jawab saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak favorit nomor? Oh, ada yang 2, ada yang 1. Itu gak boleh dijawab mestinya Bapak Ibu Saudara ya. Itu masalahnya. Setiap orang tua kadang-kadang lebih sayang satu anak daripada yang lain. Lebih sayang anak laki daripada anak perempuan. Waktu bagi warisan, anak laki dikasih banyak, anak perempuan gak dikasih. Waktu istrinya hamil, harus laki. Keluar perempuan, kecewa, marah. Nyoba sampai harus laki, kalau gak disayang. Saat di dalam keluarga, ada pilih kasih dan favoritisme ini, yang terjadi di dalamnya ada kubu-kubuan. Ya gak sih? Dalam konteks ini kubunya Yakub atau kubunya Esau. Dan kubu menciptakan apa? Persaingan. Persaingan menciptakan kebencian. Kebencian menciptakan perpecahan. Berapa banyak keluarga yang pecah hanya karena satu hal seperti ini. Kadang-kadang ada yang tanya sama saya, Pastor, kenapa ya keluarga saya pecah?
seringkali kita nggak sadar. Sebenarnya kita sendiri yang sudah menabur benih perpecahan. Saat orang tua, laki lebih sayang sama nomor 1 mungkin. Istri lebih sayang sama nomor 2, apa yang terjadi? Yang terjadi perpecahan sudah dimulai dari anak itu kecil. Dan akhirnya kita akan menuainya dari taburan itu ketika anak sudah besar. Kadang-kadang kita kenapa sih bisa pilih kasih favoritisme? Karena seringkali ada satu anak yang mungkin lebih memenuhi kebutuhan kita. Contohnya Ishak lebih sayang sama Esau karena bisa bawa makanan, bisa berburu. Ribka sayang sama Yakub karena lebih suka nemeni mama karena anak rumahan. Dan tanpa mereka sadari, ayat 28, itu ayat yang memulai perpecahan. Kita nanti akan baca bahwa Yakub dan Esau ngalamin begitu banyak masalah dan akhirnya pecah keluarga itu dari keluarga yang bahagia, dari keluarga yang kuat, dari keluarga yang berdoa bersama, jadi keluarga yang ribut selalu. Hanya karena namanya pilih kasih. Sebenarnya pilih kasih itu kenapa gak boleh? Karena saat kita udah mulai mengasihi satu anak lebih daripada yang lain, suami istri mengasihi anak yang berbeda, pilih kasih yang terjadi adalah kita sedang tidak satu hati. Dan itu sebenarnya adalah teladan akan perpecahan. Akhirnya banyak anak-anak melakukan apa yang dinamakan sibling rivalry. Mereka saling berkompetisi untuk dapat kasih sayang dari orang tua. Mereka saling berkompetisi mana anak yang bisa lebih disayang sama orang tua. Padahal seharusnya orang tua mengasihi anak semuanya sama rata. Yang percaya boleh katakan amin. Kenapa harus sama? Kenapa gak boleh ada pilih kasih? Kenapa gak boleh ada favoritisme? Karena sebenarnya orang tua ini seharusnya, Ishak dan Ribka ini seharusnya sehati. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa Boleh gak suami istri kasih tahu kanan kiri sehati. Seharusnya sehati. Tapi coba lihat ketika mereka udah gak lagi sehati. Pecah. Dari situ saya belajar prinsip yang pertama, saudara boleh catat. Kalau saudara mau punya keluarga yang kuat. Yang pertama kita harus belajar prinsip dasar ini tentang keluarga dari firman Tuhan. Yaitu keluarga adalah satu tim. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Keluarga adalah satu apa? Tim. Yang datang sama keluarga, orang tua, anak, suami, istri. Kasih tahu kita satu tim ya. Suami, istri, firman Tuhan katakan itu satu. Kan udah jelas kan kalau kita pemberkatan nikah saya selalu khotbah. Kalian bukan lagi 2 melainkan 1. Kan jadi satu tim, jadi satu. Ayo sekarang kita ambil sederhananya. Firman Tuhan berkata 2 jadi 1. Tapi logikanya caranya gimana? Karena 1 tambah 1 sama dengan, kok ada yang ragu jawabnya? Kita kan belajar matematikanya sama toh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Caranya gimana? 1 tambah 1 jadi 1. Apa disepak 1 ya, dikeluarin 1? Gimana caranya? 1 tambah 1 jadi 1. Dua-duanya dikurangin setengah, jadi 1. Pernikahan itu kayak gitu. Bukan 2 orang harus jadi 1, tapi 2 orang mengurangi dirinya sehingga bisa menjadi jadi 1 tim. Dan ada janji nikah. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali daripada apa? Itu cuma janji atau benar-benar dihidupi. Ya kelihatan setelah pernikahan itu. 1 tim enggak? Karena sebenarnya gak boleh terpecah kalau udah jadi 1. Yang setuju boleh gak katakan amin? Gak boleh ada yang bisa memisahkan. Dalam kasusnya Ishak sama Ribka yang misahin mereka apa? Anak. Berapa banyak kita juga di keluarga suami istri bisa ribut karena anak. Apa ayatnya kita ulangi sekali lagi? Biar tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali dari mertua.
Kadang-kadang banyak keluarga terpisah, suami istri jadi terpisah karena orang tua. Padahal kita tahu jelas kalau suami istri udah jadi satu, gak boleh ada yang misahin. Yang percaya boleh katakan amin. Harus gitu, jangan sampai ada yang misahin. Ada satu pertanyaan nih yang sering ibu-ibu tanya sama suaminya. Menurutmu lebih penting aku atau mamamu? Apalagi Valentine kemarin pasti ada pertanyaan itu. Kalau mamamu sama aku lagi tenggelam di tengah laut, terus kamu cuma bisa nyelamatin satu, kamu nyelamatin siapa? Ayo sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak. Ayo pak, kita laki pak. Kita jawab sekarang, kita selesaikan hari ini. Kalau bapak-bapak ditanyain itu sama istri, jawabnya apa? Kalau kamu milih bisa nyelamatin cuma aku atau mamamu ditanya sama istri, milih siapa? Kita jangan satu-satu, kita bareng-bareng semuanya. Kita bapak-bapak harus sepakat. Ayo, 1, 2, 3. Ayo jawabnya ya apa itu? Kalau jawab istri, mamanya ngomong apa? Oh gitu, lupa siapa yang nyusuin kamu. Kalau jawab mama, istri ngomong apa? Lo kawin sama mamamu sana lo. Saya kadang-kadang takut sama wanita-wanita ya. Ngeri. Ayo jawab yang benar ya apa? Saya kan juga pria, saya juga suami, saya harus bisa jawab. Dari dulu saya selalu menghindari pertanyaan itu. Terus saya tuh ngerenung ya, saya ini orangnya kalau ada satu pertanyaan saya gak bisa jawab, saya ngerenung sampai nemu jawabannya. Baru kemarin saya nemu jawabannya. Mau tahu? Oh bapak-bapak mau pak, kemarin baru oke. Kalau saya disuruh milih Pastor Selin atau Bulani mama saya milih nyelamatin siapa? Misalnya ya Pastor Selin tenggelam, terus mama saya tenggelam Bulani, saya milih siapa? Saya akan memilih, ada satu di tengah. Sabar bos, sabar. Ini saya akan memilih menyelamatkan Pastor Selin. Mukanya wis gak enak nih, mama-mama nih. Kenapa? Belum selesai. Saya akan memilih nyelamatin Pastor Selin. Kenapa? Karena saya akan nyelamatin Pastor Selin, saya akan suruh Pak Sam nyelamatin Bulani. Saya akan suruh papa saya nyelamatin istrinya sendiri. Loh, kan masuk akal nggak? Loh, kalau tenggelam ya papa saya tuh. Kan tugasnya papa ya kan suami istri. Kan bukan, ya gak sih? Nah ada pertanyaan, kalau papanya nggak ada, saya ikut tenggelam, saya ikut mati. Kita mati bareng-bareng. Nah, jadi ini nakal ini Bapak Ibu, jam lain nggak ada jemaat kayak gini ya. Boleh nggak? Kita itu jangan sampai ada yang misahin suami istri. Kenapa? Kita tuh harus ingat. Karena kita sama pasangan kita ini untuk lebih lama daripada sama orang tua sama anak. Kita sama anak berapa tahun? Memang sekarang jomblonya lebih lama, memang generasi berikutnya. Tapi kan kita paling lama 25 tahun, 30 tahun. Sama orang tua berapa lama? 25 tahun kita menikah, kita tinggalin. Sama pasangan kita berapa lama? 50, 60 tahun. Jangan sampai hanya hal-hal kecil kita akhirnya terpisah. Doa saya di tempat ini suami istri gak ada yang terpisah. Satu tim menikmati kasih karunia Tuhan di dalam keluarganya. Percaya boleh katakan amin. Karena itu jangan sampai terpecah-pecah. Perhatikan masalah di rumah tangga ini bukan kurang kasih. Tapi kasihnya terpecah-pecah. Jangan kita yang menabur benih itu. Jangan selalu kalau kita di depan anak kita gak pernah sepakat. Selalu anak tanya sama papa. Pak gimana? Tanya om mamamu. Terus kita tanya sama mama. Iya pak, tanya om papamu. Akhirnya apa yang terjadi? Dari kecil anak bingung. Ini yang benar yang mana? Kenapa kok orang tuaku gak pernah bisa bersatu? Kita harus ingat ketika keluarga sudah mulai lupa bahwa kita satu tim. Rumah itu akan terasa sepi meskipun penuh dengan orang. Kalau saudara di keluarga gak pernah bisa jadi satu tim. Rumah itu bukan lagi rumah, tapi kosan. Cuma banyak kamar, ada orang tinggal di dalamnya, tapi gak pernah ketemu. Saya doa di tempat ini gak ada yang kayak gitu.
Orang tuanya bisa bersatu, anaknya lihat anaknya juga bersatu, keluarganya kuat. Boleh katakan amin? Saya menemukan gini, saya banyak melayani anak-anak muda. Saya menemukan satu kesimpulan, anak tidak pernah meminta orang tua yang sempurna. Tapi mereka hanya butuh melihat orang tua yang bersatu. Ya gak sih? Lebih baik anak-anak itu di rumah yang kecil, sempit, gak mewah. Tetapi orang tuanya bisa bersatu daripada rumahnya besar tapi orang tuanya gak pernah sepakat tentang apapun juga. Matius 12 ayat 25, Tuhan Yesus, kita kembali ke prinsipnya Tuhan Yesus. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Kok bisa kerajaan binasa? Karena terpecah. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Kenapa rumah tangga gak bertahan? Karena di situ ada perpecahan yang terjadi. Dan seringkali itu akibat perbuatan kita sendiri. Mulai hari ini ingat, pulang bawa prinsip itu. Keluarga itu satu tim. Sekali lagi ingetin keluarga saudara, kita satu tim. Ayo kasih tahu kita satu tim. Dan satu tim harus bisa lakukan satu hal, namanya kerja sama. Ulangin sama-sama apa saudara? Kerja. Tanpa ada kerjasama, meskipun di dalamnya banyak orang hebat, percuma. Gak bisa sampai tujuan. Tapi kalau bisa kerjasama, boleh di dalamnya orang biasa. Tapi pasti bisa meraih sesuatu yang besar. Contoh sederhana. Sepak bola. Di sini ada yang suka nonton bola? Oh enggak ada. Doa pagi semua ya. Oke, luar biasa. Saya suka nonton bola. Saya punya klub favorit. Klub favorit saudara apa sih? Bener cuma nonton doa pagi. Luar biasa memang. Klub Michael Gunawan. Klub favorit saudara apa? Saya klub favoritnya Liverpool. Tolong jangan pindah gereja karena itu. Nah, saudara boleh terserah apapun. Saya cuma dulu karena suka Michael Owen. Sesama Michael harus saling mendukung ya kan. Saya suka Michael Owen. Saya jadi suka, I love Liverpool. Nah tapi ada satu, kalau kita bola, kita pernah lihat ada satu klub yang luar biasa sekali. Uangnya banyak, bisa rekrut pemain-pemain terbaik di dunia. Namanya Paris Saint-Germain. Mereka pernah merekrut 3 pemain. Yang menurut saya mereka pemain terbaik di dunia. Di right wing ada namanya Lionel Messi. Strikernya adalah seorang namanya Kylian Mbappe. Yang left wing Neymar Junior. 3 ini perfect trio. Secara teori terbaik. Tetapi nanti saudara baca, saya pernah baca komentator tentang itu. Tapi 3 pemain ini bekerja sama di satu tim. Tidak bisa menghasilkan satupun Champions League. Selalu kalah di Champions League. Gak pernah menang satu trofi bersama. Kenapa? Bukan karena kurang hebat. Karena 3 pemain ini boleh bertalenta, tapi mereka gak bisa kerja sama dengan maksimal. Potensinya tidak terpenuhi. Begitu juga dalam rumah tangga. Boleh suaminya pinter, boleh istrinya hebat, anaknya pinter, tapi kalau gak bisa kerja sama, gak pernah bisa sampai satu tujuan. Lebih baik biasa-biasa aja. Tapi bisa kerjasama pasti luar biasa. Doa saya keluarga di ruangan ini semuanya bisa kerjasama meraih sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Firman Tuhan ngajarin tentang itu. Di mana? Jelasin tentang keluarga. Dikatakan suami itu digambarkan seperti, tahu kan ceritain? Suami itu apa? Kepala. Istri apa? Dengkul. Istri penopang. Yang nopang kepala apa? Kalau gak ada leher. It's very weird. Kita perlu leher. Gak ada leher juga repot. Leher sakit repot. Saya pernah ngalamin satu penyakit yang cukup parah. Namanya tengeng. Tengeng gak enak. Setiap kali bapak-bapak suka bilang gitu. Aku gak perlu istri. Wah biarin istriku pergi. Ingat tengeng. Susah Pak gak ada istri. Anak apa? Kita udah jadi Kristen lama, mau bangun keluarga yang bahagia, tapi kita gak pernah tahu firman-firman kayak gini. Sedih. Karena itu tanggung jawab gereja, kita harus bahas ini. Anak apa? Anak itu mahkota. Nanti baca di Amsal. Anak itu apa? Karena itu orang tua kemanapun yang dibanggakan apa? Ngomong sama orang tua, yang dibanggakan. Biasanya gak di depan anaknya.
Tapi sama temannya yang dibanggain selalu anak. Kenapa orang tua selalu nonton, ayo kamu harus sukses, ayo kamu harus pintar. Karena anak itu mahkotanya. Kemanapun anak-anak muda dengar saya baik, orang tua saudara pasti membanggakan engkau. Tapi kita gak ngerti ini. Kenapa sih papa mamaku nuntut aku harus kayak gini? Kenapa sih papa mamaku harus loh, karena yang dibanggakan itu saudara. Banyak bapak-bapak merasa, wah kenapa semuanya harus aku? Ya memang kepala. Kepala artinya apa? Bukan bos, tapi penanggung jawab. Saat kepala gak berfungsi, semua gak berfungsi. Kalau bapak-bapak gak bertanggung jawab, rusak semuanya. Coba kalau kepalanya gak berfungsi, tiba-tiba kepalanya ada masalah di otaknya. Apa yang terjadi? Stroke. Tangannya gak berfungsi, kakinya gak berfungsi. Istri adalah penolong, ada yang tersinggung sama itu. Pastor, masa istri itu penolong, masa kita pembantu? Bukan seperti itu. Firman Tuhan ngajar. Ada satu pribadi yang diberikan title penolong. Siapa selain istri? Roh Kudus. Ingat pelajaran ngajar saya tentang Pentakosta. Yang namanya Roh Kudus disebut penolong. Sebenarnya ibu-ibu diberikan title seperti Roh Kudus. Penolong, penopang, support system. Kadang-kadang kita gak ngerti ini. Karena itu gak bisa kerja sama. Istri mencoba menjadi kepala. Istri mau ngatur semuanya. Suami gak boleh ngatur apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya rusak semuanya. Banyak suami-suami akhirnya gak bisa jadi kepala, rusak. Anak-anak hidupnya serusak-rusaknya. Akhirnya mahkotanya gak ada. Gak bisa kerja sama. Gak bisa bahagia. Tapi hari ini untung kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini keluarga di GSJS akan bekerja sama. Akan saling mendoakan, saling mendukung, sepakat. Dan meraih hal-hal yang luar biasa. Yaitu kebahagiaan dan damai. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Itu yang pertama. Ingat, keluarga adalah satu tim. Sekali lagi yang datang sama keluarga kasih tahu, satu tim. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Poin yang kedua. Ketika Ishak sudah tua, lanjut. Matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya papa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Perhatikan ayat 4. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku, apa Bapak Ibu? Nah ini. Sebenarnya ini adalah satu keputusan penting. Kenapa? Karena pada zaman itu warisan orang tua itu doa berkat. Zaman dulu. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Anak-anak selalu minta doa dari orang tua. Doanya orang tua untuk anak itu sangat-sangat powerful. Saya selalu menghormati papa saya. Apa sudah boleh tanya sama papa dan mama saya. Saya sama mertua saya tidak pernah tidak menghormati. Saya selalu tunduk, saya selalu hormat apapun yang terjadi. Kenapa? Saya gak mau sampai saya dikutuk sama orang tua. Karena kesalahan saya. Karena saya selalu memohon, Pak doain saya. Saya selalu ngomong sama papa saya, Pak tolong doain saya. Saya tolong topang saya dalam doa. Kenapa? Ada powerful sekali. Nah ini kan keputusan penting. Mau bagi warisan. Tapi yang jadi perhatian saya itu ayat 5. Coba baca ayat yang kelima. Dikatakan apa? Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anak. Loh, jadi logikanya gini. Ribka baru dengar bahwa mau bagi warisan ketika dia gak sengaja dengar dari pembicaraan mereka. Karena mungkin Ribka tuh lagi nguping. Karena memang wanita gak bisa, memang wanita adalah makhluk paling saudara ngomong bukan saya. Nah dia nguping, oh gak taunya dengar. Oh loh logikanya gini. Kok bisa keputusan besar, keputusan bagi warisan, kok bisa taunya karena nguping. Kok bisa mau ada keputusan besar gak dibicarain jauh-jauh hari, gak diskusi, tapi taunya pada hari itu. Artinya apa? Gak ada komunikasi sebelumnya. Pak Bu gini, tanpa komunikasi yang sehat, keluarga akan jatuh dalam salah paham, kepahitan dan pura-pura. Pasti. Kenapa keluarga kita selalu salah paham? Selalu ada kepahitan. Selalu berprasangka buruk. Karena tidak ada namanya komunikasi. Dari situ saya belajar prinsip yang kedua.
Komunikasi yang sehat sama dengan keluarga yang sehat. Ulangin sama-sama, komunikasi sehat sama dengan apa Bapak Ibu? Sederhananya gini, kita keluarga harus banyak ngobrol. Bahaya terbesar dalam keluarga saya temukan adalah ketika sudah tidak ada lagi komunikasi. Udah gak ngomong lagi, gak ngobrol lagi. Padahal waktu pacaran, semuanya bisa diobrolin. Ingat gak dulu waktu pacaran Pak Bu? Semuanya bisa kita obrol. Coba lihat anak-anak muda yang pacaran. Ngobrol bisa 5-6 jam, ya gak? Apa sih yang diobrolin? Semuanya. Dari Bitcoin sampai soto. Semuanya diobrolin bisa tuh. Sampai tuntas. Tapi kenapa begitu udah menikah, banyak bapak-bapak suka ngomong kayak gini sama saya. Saya gak tahu mau ngomong apa sama istri saya. Loh, kok bisa ya? Suami dan istri udah bingung mau ngomong apa. Padahal kan kita yang milih, kita yang mengasihi, tapi udah gak tahu mau ngobrol apa. Kita sama anak, kita gak ngobrol, padahal waktu anak kita di perut, kita ajak ngobrol. Kamu nanti besok besar, kamu akan tak beliin ini, kamu tak ajak ke sini. Tapi begitu anaknya udah gede gak pernah diajak ngobrol. Dan itu sebenarnya adalah strateginya iblis. Apa strateginya iblis? Memutus komunikasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Contoh, digoda dengan melakukan namanya silent treatment. Kita diam aja, kita main diem-dieman. Kita diemin pasangan kita. 2, cara mutus komunikasi gimana? Minggat. Minggat dari rumah. Apa? Airplane mode. Matiin supaya gak bisa ditelepon. Iya gak sih? Padahal Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, jikalau amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena baca sama-sama 1, 2, 3 apa Bapak Ibu? Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang apa? Boleh gak kasih tau kanan kiri? Sabar. Mencegah kesalahan. Wah, tapi kita kadang-kadang ya, kalau bertengkar top kita. Diem-dieman itu bisa berhari-hari. Ada yang bilang gini, Pastor saya diem karena itu cara saya menenangkan diri. Oke, valid. I validate that. Ada orang yang kalau mau tenang harus apa? Tapi ada orang bukan cuma nenangin diri. Dia diem untuk menghukum pasangannya. Tahu dari mana? Saya tanya sama satu ibu. Bu, suami bilang ini udah diem-dieman berhari-hari. Kenapa? Dia bilang, ya pendek tahu rasa Pak. Biar dia tahu rasa. Loh, kan itu menghukum, bukan untuk tenang. Sebenarnya udah selesai. Tapi karena ingin menghukum pasangannya. Oh, dan itu ketika terjadi, itu mematikan keluarga. Saya katakan, diam bukan tanda damai. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Diam bukan tanda damai. Tapi diam adalah cara terbaik untuk membunuh satu hubungan. Berhenti ngobrol, udah diam, dan dibunuh hubungan itu. Ada yang bilang sama saya gini, Pastor tapi saya gak diam. Di rumah saya masih ngomong kok. Oke. Tapi ngomongnya cuma logistik. Kayak kantor JNE. Udah dikirim? Gimana? Paketnya udah datang? Gimana? Uang sekolah udah bayar? Gimana? Udah panggil tukang? Anaknya gimana sekolahnya? Kita cuma bicara logistik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hubungan kita dikit demi sedikit mulai mati. Dan itu terjadi di lebih banyak orang yang saudara pikirkan. Tapi doa saya di GSJS nggak ada yang kayak gitu. Kita mulai ngobrol lagi, yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan doa yang paling luar biasa, tepuk tangan. Kita harus mulai. Karena apa? Karena saat kita berkomunikasinya sehat, kita akan mencapai namanya kesepakatan. Ulangin sama-sama apa namanya saudara? Dan untuk kita bisa mencapai kesepakatan, harus ngobrol. Ngobrolnya caranya gimana? Diskusi, bukan merintah. Apa? Dan terbuka. Ulangin sama-sama, diskusi dan apa? Terbuka. Kita itu sama pasangan harus terbuka. Caranya komunikasi. Saya kasih contoh paling sederhana. Saya dengan istri saya, Pastor Selin, di awal-awal pernikahan kami, pernah ribut. Sering ribut tentang satu hal, namanya keramas.
Tentang hal keramas. Saya punya kebiasaan. Saya setiap kali masuk kamar, kalau udah keluar kamar, saya harus keramas. Saya begitu misalnya nih ya, di dalam kamar ini, saya udah aktivitas, terus saya keluar kamar, begitu saya masuk lagi saya harus keramas. Memang ada anehnya, Gembala Saudara memang ada sedikit bedanya ya. Saya memang kayak gitu. Kenapa? Saya jelasin, istri saya awalnya gak terima. Loh masa cewek disuruh keramas? Ini kan rambutnya panjang, kering, noy lama. Ya lama. Tapi saya komunikasikan, saya terbuka kenapa saya seperti itu. Saya bilang, kenapa saya keluar kamar, apalagi keluar ke gereja kemana, pulang harus keramas. Karena satu, saya dari kecil itu di gereja. Saya suka duduk dari awal sampai akhir ibadah. Saya duduk di depan, belakang saya orang, belakang saya banyak orang. Saya sering di ibadah-ibadah itu, saya sering merasa waktunya nyanyi puji-pujian, itu di belakang saya suka nyanyinya dengan menyemburkan urapan yang baru. Apalagi kalau lagunya ada B-nya, Allah bangkit. Itu dan saya kadang-kadang kerasa gitu. Saya kadang-kadang kalau dia nyanyi itu saya kerasa itu kena. Tapi kan gak mungkin saya bilang stop nyanyi, kan gak mungkin. Jadi saya selalu nahan. 10 kali ibadah dulu GSJS, setiap ibadah saya ikut. Dan saya merasa di belakang saya ini penuh dengan air liur. Karena itu saya pulang ke rumah, saya harus cuci rambut saya. Supaya apa? Supaya saya tidak tidur di atas air liur jemaat. Karena itu saya jelasin ke istri saya. Dan begitu istri saya dengar itu dia bilang, oh ya bener juga ya. Kempro ya. Apa yang terjadi? Sejak itu kita sering keramas. Dan sampai di rumah kita harus ganti baju semua kita. Kenapa? Akhirnya mencapai kesepakatan. Kenapa? Saya terbuka. Saya gak langsung nyerang dia. Kamu tuh memang dasar kempros. Kan gak bisa gitu. Gak boleh kayak gitu. Kita harus bilang. Komunikasi apa adanya. Akhirnya mencapai kesepakatan. Ini hal kecil. Tapi kalau diaplikasikan teori ini, praktek ini dalam semuanya, pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada yang bilang kayak gini, oke pastor, saya sebenarnya mau diskusi, saya mau terbuka, saya mau ngobrol. Tapi pastor, saya itu kenapa gak pernah ngobrol? Saya gak mau ngobrol karena daripada saya ngomong terus ribut. Lebih baik saya tidak ngomong. Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngajar kita untuk ngobrol. Tapi firman Tuhan kasih tahu kita caranya. Secara cepat. Ada 3 tips komunikasi dari firman Tuhan. Siapa di sini kalau ngobrol di keluarga mau tidak ribut lagi? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Nah gimana caranya? Yang pertama Amsal 15 ayat 1. Ini tipsnya. Semua ada di dalam Alkitab. Semua gak ada dari buku lain. Semua dari buku ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, jawaban yang lemah lembut meredakan apa? Kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas apa Bapak Ibu? Nah, yang pertama prinsipnya komunikasi. Yaitu harus lemah lembut. Kasih tahu kanan kirinya. Lemah lembut. Lemah lembut itu gimana? Selamat pagi. Itu lemah gemulai. Lemah lembut gimana? Lemah lembut itu bisa digambarkan seperti nada bicara yang diperhatikan. Nada bicara itu punya pengaruh gak? Banyak pertengkaran kita di rumah kan karena nada tuh. Dari hal sederhana. Sudah makan? Terus suaminya jawab, wes. Terus istrinya ngomong apa? Terus istrinya ngomong apa? Ya aku kan cuma tanya. Gini. Akhirnya naik terus nadanya. Kan lagu yang enak kan naik terus. Ya kita bagian turun aja. Jangan kita ikut naik. Dia naik kita ikut naik. Akhirnya meledos. Itu yang terjadi. Boleh gak dari nada bicara kita ngomong yang baik-baik? Udah, wes makan. Wes sayang. Dan. Itu 1. Sekarang 2. Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Seseorang bersukacita karena apa? Jawabannya diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang apa Bapak Ibu? Tepat pada waktunya. Yang kedua prinsipnya.
tepat pada waktunya. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Kalau ngomong itu harus tahu tempat dan waktu. Kalau istri lagi marah, jangan kita ikut komentar. Orang kalau lagi marah, kita gak usah ikut komentar. Kadang-kadang komentar itu yang bikin ribut. Pak, kalau istri lagi marah, nalarnya itu gak jalan. Jadi kita mau ngomong apapun, kita mau kasih penjelasan seperti apapun, gak akan nyambung. Jadi boleh gak kalau istri lagi marah, jangan kita kasih komentar meskipun nadanya baik. Meskipun nadanya kita flat. Wih, istri bener. Kamu tuh memang selalu kayak gini. Nah, hanya karena kalimat kamu selalu kayak gini, masalahnya bisa tambah lama. Setuju gak? Jadi ada waktunya kita ngomong, ada waktunya berdiam. Kita harus tahu timing yang tepat. Timingnya adalah setelah sudah reda, baru kita ngomong. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 24. Jadi yang pertama harus lemah lembut, 2 tepat pada waktunya. Harus tahu timingnya. Yang ketiga Amsal 16 ayat 24. 1, 2, 3. Perkataan yang apa? Menyenangkan adalah seperti apa Bapak Ibu? Sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi apa? Mau komunikasinya sehat. Yang ketiga, kata-katanya harus menyenangkan. Ulangi sama-sama 1, 2, 3 apa? Boleh gak kata-katanya itu yang nyenengin? Karena itu perhatikan kata-kata kita. Yang nyenengin, jangan yang gak nyenengin orang gitu. Cara manggilnya biasakan, dari sejak pacaran manggilnya itu yang netral. Saya pernah dengar beberapa anak muda pacaran, dari awal pacaran udah manggilnya gak netral. Manggilnya bro, manggilnya dude. Nah ini hati-hati, waktu pacaran kedengarannya so sweet. Ya Pak, pacar saya itu kayak Winnie the Pooh. Saya panggil dia dude. Tapi nanti udah nikah 20 tahun, panggilannya sama, kacau. Karena nadanya bisa beda, bukan dude. Dude, bro, waduh jadi gak enak. Jadi lebih baik netral, manggilnya apa? Sayang, apa? Honey, itu baby. Tapi baby jangan jadi babi nanti. Nah, jadi hal-hal yang netral. Kita kalau ngomong sama orang itu boleh gak? Kalau ada komentar jelek, tahan. Ulangin sama-sama apa? Kita kan kadang-kadang gak ada filter ngomongnya kan. Saya pernah satu kali pelayanan di Jakarta, tiba-tiba ada satu jemaat ketemu saya. Dia adalah jemaat YouTube, gak pernah lihat saya seumur hidup secara live. Begitu dia ketemu saya, dia bilang, aduh puji Tuhan akhirnya bisa ketemu Pastor Michael secara aslinya. Tapi gak taunya Pastor Michael ini aslinya tinggi, padahal di TV kelihatan cebol. Saya bingung jawabnya, puji Tuhan juga gak enak. Saya cuma senyum. Loh, kadang-kadang ada kata-kata itu yang kurang enak. Boleh gak kita daripada kita komentar yang aneh-aneh, kita ngomong aja yang baik. Yang nyenengin. Hal paling simpel, apa yang menyenangkan? Gak pernah ngomong hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Apa yang bisa menyenangkan orang di sekitar kita, di keluarga kita, perkataan. Apa? Transferan udah masuk. Sederhana. Semua gak tahu kata kedua ya, dimulai L. Kan ngajaran TK ya saudara. I love Jesus gitu. No, I love you. Saya percaya gak mungkin ada orang yang gak suka dibilang I love you. Pasti orang akan terima. Pernah ketemu orang dibilang I love you, tolak dalam nama Yesus, ada gitu? Gak ada, adanya I love you. Dia mungkin gak bisa ekspresikan tapi mungkin dia diem tapi hatinya senang. Coba, say I love you every day to your wife. Pak, kapan terakhir ngomong I love you sama istri? Di altar. Di altar pernikahan, pemberkatan nikah. Saya kapan? Saya sebelum naik mimbar tadi. Saya bilang I love you ke istri. Kapan terakhir saya bilang I love you ke papa saya? Baru tadi malam, baru WA. I love you, Pak. I love you, Ma. Kadang-kadang kita cuma ngomong I love you di peti. Sudah meninggal, wah Pak aku saya, what for? Sudah meninggal. Boleh gak kita biasakan kita ngomong hal yang menyenangkan? Itu komunikasi yang baik, dibangun dari situ. Saat komunikasi baik,
keluarga baik, komunikasi sehat, keluarga juga sehat dan kita diberkati sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih daripada itu. Yang terakhir yang ketiga, Kejadian 27 ayat 6-13. Yang terakhir. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan. Dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitnya licin. Mungkin ayahku nanti akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. 13 ayat terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Belum semuanya, 1, 2, 3, tetapi apa? Ibunya berkata kepadanya, apa saudara? Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil apa Bapak Ibu? Jadi kita tahu ceritanya ya, disuruh bohong sama papanya. Jadi kan mau berkati Esau, mamanya suruh kamu ngambil pakaian berbulu, kamu bilang kamu Esau. Nanti supaya berkatnya turun ke kamu. Suruh nyuri warisannya kakaknya. Kan itu gak bagus. Padahal 2 minggu yang lalu kita baru belajar tentang nilainya yang Ribka yang bagus. Apa? Dia murah. Jadi gini, sayangnya ini masalah di keluarga ini. Sayangnya yang diwariskan itu nilai yang salah. Seharusnya yang diwariskan kepada anaknya Yakub, kesayangannya, justru kan nilai yang bagus. Murah hati, ngalah, iya gak sih? Tapi justru yang diwariskan apa? Kepintaran untuk menipu. Karena itu gak heran nanti kita tahu Yakub ini pintar nipu orang. Ya nipu kokonya, nipu ya orang-orang di sekitarnya semua ditipu semuanya. Sayang ya. Itu yang akhirnya buat jadi pecah. Dan kita kadang-kadang gak sadar. Kita juga lakukan itu di keluarga kita. Banyak orang yang kaya, sukses. Pernah lihat gak kayak gitu? Orang kaya, sukses, anaknya karakternya gak bagus. Pernah ketemu gak? Orang kaya, anaknya itu wah seenaknya sendiri sombong gini. Kenapa? Banyak kalimat yang ngomong kayak gini. Aku dulu susah Pak. Aku gak mau anakku juga, padahal dia lupa. Justru karena susah, keluar nilai yang baik. Lupa diwarisin ke anak. Yang diwariskan apa? Hal-hal yang buruk. Hal-hal arogan. Hal-hal sombong. Apa yang terjadi? Biasanya, konon dikatakan, jadi dikatakan di luar sana. Perusahaan generasi 1 membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga, kok bisa? Karena selalu polanya sama. Yang diwariskan bukan nilai yang baik, yang diwariskan yang buruk. Kenapa keluarganya itu hancur, ribut, perpecahan selalu. Nanti coba lihat di Israel, perpecahan terus. Dimulainya kapan? Dari sini. Karena apa? Nilai yang diwariskan gak sesuai firman. Dari situ saya belajar prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama saya ulangin sedikit. Keluarga adalah satu tim. Yang kedua kita harus punya komunikasi yang apa? Yang ketiga kita belajar bahwa kita harus mewariskan nilai yang sesuai firman. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Mewariskan apa Bapak Ibu? Nilai yang sesuai dengan apa? Firman. Saya rasa warisan yang terbaik yang bisa diberikan seorang orang tua adalah nilai kerajaan surga. The best. Saudara boleh gak kasih warisan banyak sama anak? Dikasih warisan nilai, top. Berhasil anak. Banyak orang cuma sibuk meninggalkan warisan uang. Ngejar uang sebanyak-banyaknya, lupain anak, terus anaknya dikasih uang. Ribut, hancur. Tapi boleh nggak? Boleh kita siapin semua, properti semua, puji Tuhan.
Tapi kita yang utama kita wariskan nilai. Yang mau boleh katakan amin. Yang mau dulu kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa. Karena itu jadi modal bagi mereka. Karena kalau bukan kita yang warisin, siapa yang mewariskan? Saya bisa jadi Michael Gunawan yang hari ini karena saya diwariskan nilai-nilai dari papa saya. Papa saya, Pak Sam, memberikan saya nilai-nilai dalam hidup yang sampai dengan hari ini saya pegang. Itu warisan dari firman Tuhan. Ada banyak orang mewariskan, tapi bukan nilai dari firman. Mewariskan nilai, tapi dari dunia, dari budaya. Apa yang terjadi? Rusak. Gak sesuai firman, karena budaya itu ada yang bagus, juga ada yang gak bagus. Contoh, Selasa besok apa? Doa pagi, ya. Selasa besok ada apa? Sinja. Ada yang merayakan? Oh nggak ada orang Cina di sini, oke. Menurut saudara saya ngerayain nggak? Saya kelihatan kayak orang mana sih? What? India? Saya kayak orang apa sih? Menurut saudara saya ini orang apa sih? Arab. Nggak apa-apa sih, makanan Arab enak-enak. Saya keturunan apa? Saudara ragu berarti ya? Oke. Saya keturunan Israel. Saya keturunan Chinese. Nah, saya rasa saya bangga jadi orang Chinese. Semua ras bagus, semua bangsa bagus. Semua dicintai Tuhan, tapi I'm proud to be Chinese. Saya rasa orang Chinese itu hardworking, ya, punya nilai bagus. Kan China kan terkenalnya nilainya bagus ya. Kerja keras gitu. Orang ke Cina, wah kerja keras, kerja apa? Bangun. Saya rasa bagus orang Chinese. Di dunia orang yang kerja keras, saya rasa ada 4 pekerja keras yang menurut saya paling bagus. Pertama orang Chinese, orang Indonesia, orang Filipina, sama orang India. Pergi kemanapun di dunia pasti menemu salah satu dari 4 ini. Coba nanti cari. Chinese bagus. Tapi Chinese ada jeleknya gak? Saya orang Chinese, jadi saya boleh ngomong. Ada. Apa kejelekan orang Chinese? Apa? Bagus itu jawabannya. Benar. Pelit. Perhitungannya dahsyat sekali. Terutama Cina Surabaya. Oh my God. Saya sudah ke banyak kota di Indonesia. Dan saya menemukan satu kesimpulan. Cina Surabaya paling pewelit se-Indonesia. Percaya sama saya, dan itu jangan dibanggakan ya. Saya punya jemaat, kita punya jemaat GSJS, punya restoran. Kebanyakan restoran di mall ini, itu jemaat GSJS, kebanyakan. Dan banyak yang curhat sama saya. Tentang apa? Cina Surabaya. 1, selalu bawa botol minum sendiri. Ya, yang punya Imperial ada di sini. Imperial di bawah tuh. Selalu bawa botol minum sendiri. Minta es batu 4 kali. Minumnya es teh tawar 1, es batu 4. Terus dicas, ngamuk. Es batu kok bayar, es batu lo murah. Lek murah belian dewi. Jangan tertawa, sadar. Oke, saya pernah ngalamin. Ya, saya beberapa tahun yang lalu diberkati Tuhan pernah ke Hallstatt. Puji Tuhan, satu kota bagus. Impian saya dari dulu saya mau ke sana. Di Eropa. Di Eropa, toilet bayar. Dari wajah saudara kelihatan orang-orang yang udah pernah ke Eropa semua soalnya. Amin gitu loh, ada amin gitu, jangan enggak. Eropa kalau toilet selalu bayar ya. Makanya saya selalu bilang Pasar Ratum itu lebih maju dari zamannya. Kan di Pasar Ratum kan bayar ke toiletnya kayak di Eropa. Nah jadi saya ke Hallstatt lihat foto-foto bla bla bla, terus pulang ke toilet. Toiletnya ngantri. Wah ngantri. Itu toiletnya tuh di depan village-nya,
Kita lihat terus kita toilet di depan. Nah, ngantri banyak orang Indonesia. Kebetulan ada tur orang Indonesia. Saya ikut ngantri. Saya ngantri cukup panjang, saya di belakang, di depan saya tuh wah, orang Indonesia semuanya. Nah terus beberapa nyapa saya, oh Pastor Michael, puji Tuhan. Ya di Hallstatt pun ada yang kenal, puji Tuhan, Tuhan baik. Nah di depan saya, nyapa saya senyum, saya asumsikan dia kenal. Halo Pak, orang Indonesia ya? Oh iya, dari kota mana? Surabaya. Oh sama dong. Oh iya Bapak kan GSJS ya? Iya Bapak pernah ke GSJS? Iya kadang-kadang ke GSJS. Kadang-kadang? Nah, oh iya kadang-kadang ke GSJS. Oh terus saya lihat dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah Gucci. Saya lihat, terus mulai ngomong nih. Kerja apa Pak? Wah saya punya pabrik ini. Wah pabriknya disebut satu-satu. Di ini, di sini, di sini. Orang kalau sudah ngomong kayak gitu kan tinggal dibakar kan. Rumahnya di mana Pak? Ngomong aja semuanya. Rumahnya di mana? Geraha Famili. Wah, dia pokoknya asumsi saya dari tanya jawab itu, ini orang kaya. Wah, kita ngobrol kan sambil ngantri. Nah, terus tiba-tiba udah sampai di antrian kan ada koin, terus ada jadi masuk koin, terus ada kayak rollingnya supaya orang masuk satu persatu. Tahu ya maksud saya? Terus dia ngomong, oh Pak udah giliran kita. Dia masukin koin, dia masuk tapi gak masuk sepenuhnya. Dia masuk setengah, terus manggil saya. Ayo Pak bareng Pak. Saya bilang, maksudnya apa? Enggak ini setengah kita bisa masuk bareng, muat. Enggak, ayo Pak. Dipaksa. 1 euro. Dipaksa. Saya bilang, enggak. Dia paksa, saya bilang, saya gak jadi kencing. Saya pergi. Bener. Saya gak pernah semalu itu jadi Cina Surabaya. Bener saya. Aduh Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pernah dengar cerita dari teman saya. Dia datang ke rumahnya temannya, jemput temannya. Ini orang Cina. Datang ke rumah temannya, terus dia nunggu di ruang tamu karena temannya belum siap. Ada banyak makanan ya, seperti di rumah banyak orang ada makanan. Tapi gak makan, udah kenyang jangan makan. Tiba-tiba temannya belum turun, omanya temannya ini keluar, gak taunya serumah sama omanya. Omanya ini udah umur 80-an ompong. Oh, ayo, duduk. Nah terus dia kata, ayo makan. Kan selalu gitu orang tua kan selalu, ayo makan. Nah maksa makan, dia gak enak kan. Terus dia lihat di mejanya, ada beberapa kotak gitu. Nah ada salah satunya itu kacang mente. Nah terus dia lihat, oh enak ya. Nah terus dia ambil, dia buka kacang mente satu dus, dia makan. Oh enak ya. Loh ini kacang mente beli di mana? Dia tanya sama omanya, oma beli di mana? Omanya gak jawab, gak apa-apa makan. Nah dia makan sampai setengah. Nah terus tiba-tiba temennya turun, terus lihat dia makan kacang mente. Temennya bilang, jangan dimakan. Dia kaget loh, kenapa jangan dimakan? Dia ambil, terus dia ngomong, kenapa jangan dimakan? Ini enak banget. Enggak jangan dimakan. Loh kenapa? Nanti tak ceritain. Loh kenapa ngomong sekarang? Terus dia bisikin temennya. Jadi, kan aku punya oma. Dia suka makan Cadbury. Dan cara makannya adalah coklatnya diemut. Kan ada kacang, mente. Gak bisa digigit. Dikeluarin karena gak mau dibuang. Dikumpulin satu toples. Dan kamu makan. Itu adalah merek oma. Selasa besok lihat kacang mente, jauhin. Jangan dimakan. Kadang-kadang yang kelihatannya bijaksana, kadang-kadang itu gak sesuai. So many things that we see in cultures, every culture. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Tapi di dalam firman Tuhan semua kebenaran. Kita gak ngikut satu budaya. Kita gak ngikut satu ras. Kita ngikut warga kerajaan surga. Kita turunkan firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ada yang ngomong gini.
Orang tua sama anak ngomong. Pernah dengar gak tahu ya? Yang baik dari papa, contohan. Yang buruk, jangan dicontoh. Terdengarnya bijaksana. Pokoknya yang baik-baik aja kamu lakukan. Ya jelek jangan dilakukan. Terdengar bijaksana tapi gak realistis. Karena anak gak bisa kayak gitu. Anak akan mewarisi apapun yang dia lihat di rumah. Contohnya Yakub. Ya, Ishak, Ribka, pilih kasih ya. Ingat cerita berikutnya, Yakub punya berapa anak? 12 anak. Ada satu anak yang dia pilih kasih, dia cinta. Namanya siapa? Rusak kan persaudaraannya. Yusuf dijual kan? Lihat, lingkaran setan itu selalu akan terulang. Kalau gak dipatahkan. It will always happen. Karena itu saudara coba lihat. Biasanya kan orang tuanya cerai. Ada yang orang tuanya pemarah semua. Ada yang orang tuanya sakit. Kenapa? Bukan tentang wah terlalu mistis, kadang-kadang terlalu mistis. Tapi sebenarnya itu tentang pola hidupnya. Tapi itu bisa dipatahkan saat ada satu orang di keluarga itu yang mau mematahkan. Saya gak mau kayak gini terus. Saya mau berubah. Saya mau merubah supaya keluarga saya bisa jadi lebih baik. Kadang-kadang kita mewariskan luka dari masa lalu kita. Kita mewariskan apa? Kita mewariskan segala hal yang buruk. Apa yang terjadi? Ya udah. Kadang-kadang banyak anak-anak bilang sama saya, loh Pak, orang tua saya kayak gitu. Loh sekarang saya kayak gini, kenapa orang tua saya gak mau nerima saya? Loh kenapa? Kadang-kadang itu bukan tentang kita kurang kasih, tapi kita memberikan teladan yang gak baik. Doa saya kita mulai patahkan itu hari ini. Saudara yang punya anak, ayo. Nasihat kita itu terbatas. Hari-hari ini jangankan kita yang kasih nasihat. AI bisa kasih nasihat. Saudara lihat di sosial media semua isinya nasihat. Dunia tidak kurang nasihat. Dunia cuma kurang teladan. Percuma kita kasih teladan yang baik tapi sifat kita gak bagus. Kita tunjukin kepada keluarga. Kemunafikan terjadi. Di luar kelihatannya baik sama orang, di rumah seperti iblis. Tidak akan pernah berhenti lingkaran setan itu. Dan saudara boleh ke gereja manapun. Saudara boleh dengar khotbah manapun. Saudara boleh doa berapa lama. Tidak akan patah lingkaran setan itu. Tapi kalau hari ini kau dengar khotbah ini, dari semua kesalahan yang dibuat, kau berkata, aku mau menjadi orang yang mematahkan kutuk itu. Hari ini pemulihan pasti terjadi di dalam keluarga saudara. Kau akan merubah garis keturunanmu. Kau akan menjadi pewaris kasih karunia Tuhan. Yang mau katakan amin.